Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Anissa Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan bab 9, yaitu mengenai meningkatkan belajar menggunakan visual. Langsung saja kepada materinya, yaitu penggunaan visual dalam pembelajaran merupakan pertimbangan penting karena begitu banyak pembelajaran yang melibatkan gambar visual ini. Siswa harus mampu memvisualisasikan ide-ide. Seringkali menggunakan teknologi dalam prosesnya, sebagian besar media yaitu menggunakan komputer, multimedia, program, video, dan gambar-gambar digital lainnya. Komponen visual, meskipun pengajaran dipenuhi dengan gambar, visual ini kurang dimanfaatkan dalam pengajaran dan seringkali hanya disajikan sebagai aspek motivasi atau hanya dekoratif dalam pembelajaran. Banyak siswa belajar lebih mudah melalui gambaran visual dan bahkan belajar verbal memerlukan dukungan visual untuk memahami konsep-konsep tertentu. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa visual ini sangat penting dalam pembelajaran siswa karena siswa lebih meminati secara visual ini. Tetapi sayangnya guru-guru hanya mengesampingkan visual ini, hanya digunakan sebagai dekoratif saja atau sebagai hiasan. Padahal pada konsep-konsep tertentu kita memerlukan sebuah visual untuk memahamkan siswanya. Selanjutnya yaitu literasi visual. Literasi visual mengacu pada kemampuan yang dipelajari untuk menafsirkan pesan visual secara akurat dan menciptakan pesan tersebut. Selanjutnya, encoding, interpretasi visual. Melihat suatu visual tidak serta-merta menjamin seseorang akan belajar darinya. Peserta didik harus dibimbing menuju penguraian kode visual yang benar, yaitu mengacu pada literasi visual, menciptakan makna dari visual tersebut. Kita sebagai guru dalam mengajar memerlukan dan harus ingat bahwa tindakan decoding visual mungkin dipengaruhi oleh latar belakang budaya penonton. Maksudnya budaya penonton di sini yaitu budaya dari siswa tersebut. Kelompok budaya yang berbeda mungkin akan memandang sesuatu hal yang berbeda juga. Contohnya, si A, seorang siswa dari latar budaya yang berbeda, si B dari latar budaya yang berbeda. Dia diberi gambar yang sama. Mereka berdua tidak akan memiliki pandangan yang sama, tetapi berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda pula. Contohnya di sini dijelaskan, misalnya ada gambar pemandangan khas kehidupan rumah dan jalanan anak-anak di dalam kota. Hampir dapat dipastikan bahwa siswa yang tinggal di daerah tersebut akan menafsirkan visual ini secara berbeda. Menurut latar belakangnya, tidak mencakup pengetahuan langsung tentang kehidupan di dalam kota. Pemikiran anak-anak Amerika mungkin menafsirkan kehidupan di Barat Lama dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan anak-anak Afrika, Kaukasia, atau Meksiko. Dalam memilih visual, guru harus membuat pilihan yang tepat antara jenis visual yang disukai oleh orang tersebut. Tentu mendapatkan pembelajaran yang terbaik dari jenis gambar yang mereka sukai. Kebanyakan pelajar lebih menyukai visual yang berwarna daripada visual hitam putih. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pembelajaran tersebut. Kebanyakan pelajar juga lebih menyukai foto daripada gambar garis. Nah, di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya seorang siswa lebih meminati dan lebih memahami tentang gambar yang berwarna dibandingkan yang hitam putih, karena sudah jelas karena yang bergambar dan berwarna itu akan menarik minat baca seorang siswa daripada yang
hitam putih saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu encoding, yaitu menciptakan visual. Aspek lain dari literasi visual adalah kemampuan membuat presentasi visual. Jadi di sini kita dipastikan untuk membuat presentasi visual. Sama seperti menulis yang bisa mengacu, membaca, memproduksi visual, juga bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk memahami kegunaannya. Anda sebagai guru harus bisa mendorong siswa untuk menyajikan laporan di depan kelas dengan hati-hati, memilih gambar dari CD atau koleksi online yang lainnya. Karena sekarang sudah tersebar banyak, sudah mudah, tinggal kita bergerak untuk mengambil media tersebut. Media yang akan membantu mereka mengembangkan bakat estetika mereka. Video camcorder merupakan alat yang mudah digunakan bagi siswa untuk berlatih, membuat dan menyajikan ide dan peristiwa secara bergambar. Selanjutnya yaitu jenis visual. Jenis visual yang ditemukan di dalam kelas. Yang pertama yaitu foto. Pasti kita sudah tidak asing mengenai foto. Foto adalah representasi fotografis seperti tempat dan benda. Jadi sudah jelas, foto adalah representasi dari sebuah tempat dan benda. Foto sudah tersedia banyak, di mana-mana sudah ada seperti di internet, majalah, surat kabar, dan buku-buku materi lainnya. Jadi kita sebagai guru harus pintar dalam mengambil suatu media visual foto ini, karena sudah tersedia banyak. Gambar yang memperlihatkan objek atau pemandangan sama dari beberapa sudut atau posisi berbeda. Selain itu, serangkaian gambar diam yang berurutan dapat memberi kesan adanya gerakan. Yang kedua yaitu gambar. Gambar sudah tidak asing lagi, kita pasti sering mendengarnya. Gambar adalah suatu garis untuk mewakili orang, tempat, benda, dan konsep tertentu. Gambar mudah ditemukan, sama halnya seperti foto, dapat kita temukan di buku, teks, dan materi berbasis komputer yang lainnya. Anda dapat menggunakannya dalam semua tahap pengajaran, mulai dari pengenalan topik, isinya, konsep-konsepnya, hingga pada tahapan evaluasi kita bisa menggunakan gambar. Karena gambar sendiri juga gampang untuk ditemui. Gambar buatan guru juga dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang sangat efektif untuk pembelajaran tersebut. Anda dapat membuat sketsa di papan tulis misalnya, untuk mengilustrasikan aspek spesifik dari instruksi Anda sebelumnya. Misalnya, Anda dapat dengan cepat dan mudah menggambar suatu figur untuk menunjukkan gerakan dalam representasi statis. Anda dan siswa dapat menggunakan program beberapa perangkat lunak seperti iWorks, Photoshop, dan Adobe Illustrator untuk tata letaknya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya siswa itu lebih menyukai yang gambar-gambar, tidak hanya dengan teks, dengan materi. Jadi materinya dijadikan seperti gambar. Nah, bila seorang pengajar tersebut memiliki kreativitas dalam menggambar, kita sebagai guru bisa menjadikan hal tersebut sebagai media pembelajarannya. Contohnya yaitu dengan menggambar yang berkaitan dengan materi itu di papan tulis. Misalnya, seorang siswa SD kelas 1 tidak mengetahui apa itu apel. Jadi kita sebagai guru tidak hanya menjelaskan apel itu seperti ini nak, apel itu berwarna bulat, apel itu berwarna merah. Tidak hanya seperti itu, karena daya ide mereka itu tidak seperti anak di usia yang matang. Jadi sebagai guru yang memiliki kreativitas dan yang memiliki integritas dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus memberikan seperti ini loh buah apel gitu.
dengan cara memberikan gambar atau sketsanya di papan tulis sehingga anak-anak bisa memahami dengan tepat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan poster. Poster yaitu menggabungkan kombinasi visual gambar, garis, warna, dan kata-kata. Mereka dimaksudkan untuk menangkap dan mempertahankan perhatian pemirsa setidaknya cukup lama untuk menyampaikan pesan singkat. Biasanya poster ini berupa daya tarik persuasif. Mereka harus menarik perhatian dan mengkomunikasi pesan mereka dengan cepat. Salah satu kelemahan dalam menggunakan poster adalah pesannya cepat diabaikan karena familiar untuk didengar. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dipajang terlalu lama. Nah, poster ini sangat tidak asing bagi kita karena dalam pendidikan sudah dijelaskan di kelas 4 kalau nggak salah kita sudah disuruh untuk membuat poster. Nah, poster sendiri yaitu suatu gambar di mana di dalamnya mengandung kata-kata pesan singkat yang akan di dalamnya mengandung persuasif untuk ajakan. Tapi sayangnya cepat diabaikan karena kata-katanya familiar. Contohnya gambar, pemandangan dengan tumbuh-tumbuhan dan lakukan go green seperti itu. Selanjutnya yaitu kartun. Kartun adalah gambar garis yang merupakan karikatur kasar dari orang, hewan, dan peristiwa-peristiwa tertentu. Gambar-gambar tersebut muncul di berbagai media cetak, surat kabar, majalah, buku teks, mulai dari komik yang ditujukan terutama untuk menghibur hingga gambar yang dimaksudkan untuk mengedukasi para siswanya. Tak jarang kartun juga mengandung politik yang penting, di mana di dalamnya kadang berupa humor dan sindiran. Humor dan sindiran ini menjadi andalan kepiawaian seorang kartunis. Nah, kelebihan kartun yaitu mudah dan cepat dibaca serta menarik bagi anak-anak dari segala usia. Contoh terbaik mengandung kebijaksanaan sekaligus mengandung kecerdasan. Anda seringkali dapat menggunakannya untuk membuat atau memperkuat suatu poin atau penafsiran yang mungkin bergantung pada pengalaman kecanggihan pelajar. Pastikan kartun yang Anda gunakan untuk tujuan pengajaran berada dalam jangkauan pengalaman dan intelektual siswa Anda. Jadi sudah jelas kalau kartun ini sangat diminati oleh siswa karena di dalamnya juga sangat menarik. Di dalamnya menarik, mengandung gambar, suara, sehingga seorang anak itu bisa memahami dengan paham, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita pada kelebihan. Kelebihan menggunakan visual dalam pembelajaran. Yang pertama, keuntungannya itu tersedia di mana saja. Visual tersebar luas. Mereka ada di buku, di dalam teks, dalam program komputer, dan sebagian besar bahan ajar menggunakan visual. Berbagai bahan visual mencakup keseluruhan bidang kurikulum dan tingkat kelas. Dari tingkat kelas dasar, menengah, ke atas. Nah, visual ini digunakan. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan media ini. Yang selanjutnya yaitu integrasi. Setiap guru dapat mengintegrasikan visual secara efektif untuk mendorong pembelajaran. Visual berguna dalam berbagai situasi pembelajaran. Penerapan dapat ditemukan di semua bidang kurikulum, di semua tingkat kelas. Jadi sudah jelas kalau integrasi visual yaitu secara efektif untuk mendorong pembelajaran. Mendorong pembelajaran di sini dimaksudkan yaitu untuk mencapai keberhasilan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kepada bingkai atau batasan. Meningkatkan pembelajaran dengan visual 2 dimensi. Visual bersifat 2 dimensi dan hanya menampilkan satu tampilan suatu objek atau pemandangan.
Penggunaan berbagai tampilan atau perangkat lunak yang memberikan perspektif 3 dimensi pada gambar dapat mengimbangi keterbatasan ini. Selanjutnya, terlalu banyak dalam satu visual. Beberapa orang menaruh terlalu banyak kata dalam satu visual. Batasi jumlah kata pada masing-masing katanya. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.